Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fathul Fahmi, NIM saya 41522111064, mata kuliah itu Cisco CNA, kelas E302-1, yaitu Senin pada jam 19.30 hingga jam 22.00 atau jam 10 malam. Dosen pengampu yaitu Bapak Febrio Ponco Sulistyo, Sarjana Komputer dan Magister Teknik Informatika. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tiga PT activity atau tiga file Cisco Packet Tracer. Yaitu yang pertama, mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 pada suatu interface. Nah, yang ini yang pertama. Nah, yang kedua, yaitu adalah memverifikasi alamat IPv4 dan IPv6 dari file yang tersedia, serta mentracer atau kita melacak rutenya tersebut yang dilewati oleh setiap PC. Nah, yang ketiga itu yaitu memverifikasi, memverifikasi, melacak problem jaringan, serta mengoreksi konektivitas atau mengoreksi IP yang salah dengan cara melacak rutenya tersebut. Jadi kita bisa melacak rutenya dari rute A ke B itu di mana ya salahnya. Oke. Jadi kita masuk ke yang PT activity yang pertama terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum masuk ke PT activity itu, kita harus tahu dulu apa perbedaan IPv4 dan IPv6. Nah, sebelum menjauh ke perbedaan itu, saya akan menjelaskan dulu apa itu IP. IP address adalah, jadi ibaratnya gini, suatu rumah, jika tidak ada alamatnya itu pasti akan eh, suka ketukar, bahasanya gitu. Ya kan, ketukar. Jadi disediakan alamat jika kalau ngirim paket tidak akan tersesat gitu. Jadi pas langsung ke tujuannya alamat tersebut. Nah, IP pun sama sistemnya kayak gitu. Jadi dia setiap PC dan setiap router itu berbeda-beda IP-nya, berbeda-beda alamatnya. Jadi jika ingin mengirim file itu jadi tepat sasaran, tidak salah kirim ibaratnya. Nah, perbedaannya IPv4 dan IPv6 itu kalau IPv4 itu adalah pengalamatan yang menggunakan 32 bit. Sedangkan IPv6 itu menggunakan 128 bit. Lalu, kalau IPv4 itu menggunakan karakter numerik saja. Nih yang di sini, ya contoh yang 172.16.21 itu menggunakan numerik saja, nomornya saja. Dan dipisahkan oleh tanda titik. Sedangkan IPv6 yaitu adalah IP yang menggunakan karakter IP yang menggunakan 128 bit, yaitu yang menggunakan alfabet dan numerik atau namanya disingkat alfanumerik. Nah, di sini dia nggak cuma angka doang sama kayak seperti IPv4, tapi di sini ada angka sekaligus huruf. Nah, di IPv6-nya ini dipisahkan oleh titik dua. Kalau IPv4 itu titik satu, dia itu titik dua. Nah, kurang lebih secara singkatnya yang menjelaskan sih, yang membedakan secara rinci itu IP antara IPv4 dan IPv6 itu adalah itu berikut. Oke, next kita lanjut ke peta aktif yang pertama. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasi interface pada IPv4 dan IPv6. Nah, di sini kita lihat dia tidak tersambung semua ya, tidak terkoneksi, tidak terhubung satu sama lain. Oke, jadi di sini yang pertama-tama kita harus mengkonfigurasikan IPv4 ya terlebih dahulu. Jadi ini yang sebelah kiri itu IPv4, yang sebelah kanan itu adalah IPv6. Oke, langkah pertama yaitu kita klik R1 atau router 1, lalu kita masuk ke CLI, kita enter saja. Nah, di sini kita disuruh masukkan password. Nah, karena di sini udah tersedia, jadi kita akan masukkan aja passwordnya yaitu Cisco, kita enter, jangan lupa kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta ke password lagi, kita masukkan password yang di exchange atau yang privilege. Kita klik kelas. Nah, di sini udah masuk ke konfigurasi routernya. Oke, pertama-tama kita config terminal.
Nah, dia udah masuk konfig terminal, kita ketik interface gigabit Ethernet 0/0. Karena kita mengkonfigurasi router yang sebelah kiri dulu. Nah, karena IP di sini udah tersedia, jadi kita copy saja. Copy. Nah, di sini masukin IP address, spasi, kita paste IP yang sudah tersedia tersebut, dan jangan lupa subformasi juga di copy. Spasi, simpan mas. Oke. Nah, kalau sudah diketik IP-nya, jangan lupa kita ketik no shutdown atau no SH juga nggak apa. Fungsinya buat apa? Untuk mengaktifkan IP address tersebut, jadi biar aktif. Oke, next kita lanjut konfigurasi interface yang gigabit 0/1. Hmm. Caranya sama seperti tadi, kita interface saja. Interface gigabit Ethernet 0/1. Kita enter. Lalu kita masukkan IP address. IP address paste, bukan ini sorry. Nah ini kita paste dan jangan lupa satu masuk kita paste juga. Nah, kalau udah jangan lupa kita ketik no shutdown lagi atau no SH. Oke, otomatis gigabit nih yang tadinya merah dia akan jadi hijau karena PC1 dan PC2 udah saling terkoneksi. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan IP address dulu atau alamat pada PC1 dan PC2. Oke, kita masukin PC1 terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, kita IP configuration. Nah, kita masukkan IP yang sudah tersedia. Kita copy-copy saja, subnetnya juga. Lalu jangan lupa default gateway-nya. Default gateway itu apa? Jadi gerbang menuju yang router satunya ini. Karena tadi router satu itu menggunakan gigabit 0/0, jadi gerbangnya itu adalah yang gigabit 0/0. Oke, kalau udah kita masuk ke PC2, kita desktop IP configuration, kita copy PC2. Lalu subnet masih juga jangan lupa. Nah, IP address-nya itu adalah kita 172 255. Lalu default gateway-nya kita copy menggunakan IP yang tersedia tadi yang gigabit 0/1. Karena itu dia gerbangnya di situ. Oke. Nah, kalau sudah, kita jangan lupa untuk testing terlebih dahulu. Pertama kita klik PC1, command prompt, kita ping IP address yang ada di PC2. Fungsinya buat apa? Untuk mengetes apakah antara hubungan PC1 dan PC2 itu saling terhubung. Oke, kita masukkan ping spasi IP-nya tersebut. Nah, di awal kadang suka apa namanya request timeout terlebih dahulu karena mungkin baru pengenalan itu. Coba kita lagi sekali lagi testing. Nah, dia sudah saling terkoneksi. Oke, terus kita jangan lupa untuk nge-ping kepada dual stack server, yaitu pingnya 64.100.1.10. Nah, seperti biasa akan pasti RTO terlebih dahulu, lalu koneksi. Nah, kita ulang lagi. Dia otomatis saling terkoneksi. Nah, jadi antara PC1 dan PC2 itu sudah saling terkoneksi. Dan server yang tersedia ini, yang dual stack ini, juga sudah terkoneksi ke ini, topologi yang menggunakan router satu. Oke, next kita masuk ke yang IPv6, yaitu yang menggunakan, kita lanjut ke R2 yang menggunakan IPv6. Oke,
Caranya sama seperti IPv4. Kita klik R2 terlebih dahulu, lalu masuk ke mode CLI, lalu kita klik Enter. Nah, di sini akan masukkan password, yaitu passwordnya sama, Cisco. Nah, jangan lupa kita enable. Kita masukkan lagi password yang kelas. Nah, jika sudah, kita masukkan interface. Interface. Konfig terminal terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita seperti biasa interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, yang membedakan itu ada di komennya. Kalau tadi komennya cuma IP address spasi masukkan IP-nya. Kalau di sini di IPv6 tinggal kita ketik IPv6 spasi address. Baru kita masukkan IP tersebut. Nah, jika sudah, jangan lupa no shutdown lagi atau no reset. Fungsi untuk mengaktifkan IP tersebut. Oke, next lanjut ke yang kita akan mengkonfigurasi gigabit Ethernet yang 0/1. Interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita masukkan lagi IPv6 address. Baru kita akan copy IP address IPv6 pada gigabit 0/1 yang sudah tersedia. Oke. Kita tinggal paste di sini. Dan jangan lupa untuk no shutdown atau reset. Oke. Otomatis di sini akan tidak aktif. Jika router 2 udah aktif, kita akan mengkonfigurasi PC3 dan PC4. Oke, dengan sama seperti itu. Kita PC3 IP configuration. Nah, kalau tadi kita masukin yang atas, IP configuration, yang untuk IPv4 di router 1, yaitu PC1 dan PC2. Nah, di sini kita agak berbeda. Kita akan masukkan ke yang IPv6 configuration. Nah, kita copy pastinya. Dan jangan lupa itu /64-nya ditaruh di sebelahnya. Lalu, kita masukkan default gateway-nya di sini. Kita paste. Oke. Nah, lanjut. Selanjutnya itu PC4. PC4 sama. Kita ketik desktop. Terus IP configuration. Kita konfigurasi yang bawah. Nah, kita copy IP yang sudah tersedia. Kita hapus. Jangan lupa /64. Dan jangan lupa masukkan default gateway. Oke. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi, kita akan mengetesting apakah PC3 dan PC4 itu saling berhubung. Oke, biasa kita masukkan ping spasi, kita copy PC yang keempat karena kita ingin menembak IP yang PC keempat. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat dia terhubung atau terkoneksi. Lalu, jika PC3 dan PC4 sudah terkoneksi, kita akan ngetes ping kepada dual stack server, yaitu ping 2001 titik 2 DB8 titik 2 lagi 100 titik 2 lagi 1 titik 2 titik 2 A. Nah, kita tonton. Nah, di sini dia sudah terkoneksi. Jadi, antara PC1 dengan PC2 itu sudah terkoneksi dan terhubung dengan dual stack server menggunakan IPv4. Sedangkan yang router 2 itu yang terdiri dari beberapa device PC3 dan PC4 itu juga sudah terkoneksi ke dual stack server menggunakan IPv6. Nah, untuk PT activity yang pertama kurang lebih seperti ini.
Nah, oke kita lanjut ke peta activity yang kedua, yaitu memverifikasi alamat pada IPv4 dan IPv6 pada topologi tersebut. Nah, di sini di PT Activity kali ini ada 3 part, yaitu kita disuruh melengkapi tabel, tabel IP-IP yang masih kosong ini. Lalu yang kedua itu kita mengetes connectivity pada ping menggunakan ping. Yang ketiga itu kita men-tracing atau melacak PC1 ini terhubung ke PC2 melewati rute mana aja. Oke. Nah, kita masuk yang part pertama, step pertama itu kita mengisi tabelnya berikut. Yang pertama kita ketik ke PC1, lalu command prompt, kita IP config /alt. Nah, nah, di sini kita bisa lihat kalau IPv4-nya itu sudah tersedia, jadi kita bisa langsung sambungkan saja ke sini, isi ke dalam tabel berikut, yaitu IP address-nya yang ini, kita copy, kita paste. Oke, jangan lupa satu masih juga kita copy, lalu kita paste. Dan nggak lupa juga default gateway-nya untuk yang IPv4. Kita copy, kita paste. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi yang pin 1 versi IPv6. Nah, di sini sudah tersedia, kita copy saja. Copy, lalu kita paste. Lalu, kita ketik saja dulu. Kita copy, terus kita paste. Kita ketik saja kalau nggak 2001.2 DB8.2 1.21.2 lagi, terus A. Oke, jangan lupa kita //64. Nah, jangan lupa default gateway kita masukin juga yang ini. Default pin, lalu kita paste. Oke, PC1 tabelnya sudah selesai. Kita lanjut ke PC2. Caranya sama. Kita ke PC2, lalu ke command prompt, kita ketik ipconfig /alt. Nah, di sini kita tinggal copy saja nih yang sudah tersedia data-datanya. Yang pertama, efficient tabel terlebih dahulu. Kita copy, kita paste. Lalu, jangan lupa subnet masing juga. Kita copy, kita paste. Jangan lupa default gateway untuk IPv4 di PC2. Kita paste. Oke, next kita lanjut ke IPv6 di PC2. Kita ketik follow save. Oke, kita paste. Sudah bisa lihat. Ya, harus diketik. Nah, kalau memang hampir mirip, jadi kita ubah saja. Ini diganti dengan 4. Dan default gateway-nya itu yang ini yang FE80.2.2.3. Kita buat saja, lalu kita paste. Nah, oke. Di sini yang part 1 kita sudah selesai step 1. Step 1 dan step 2 yaitu mengkonfigurasi, mengisi tabel tersebut menggunakan ipconfig all untuk mengetahuinya. Oke, yang kedua, part 2 yaitu kita mengetes ping pada koneksi IPv4 dan IPv6. Oke, yang pertama kita mulai dari PC1 itu terlebih dahulu. PC1 kita ke command prompt, kita ketik ping spasi IP yang sudah tersedia tadi. Nah, yang ini.
Kita copy saja PC 2 ini, paste, paste. Nah, oke. Nah, awalnya agak ada RTO, lanjut kita ulang lagi. Nah, dia 4 kali looping dan hasilnya adalah connect. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah hasilnya berhasil? Ya. Oke, kita lanjut ke PC 2 untuk kita mengetes balik, nembak balik ke PC 1. Apakah saling terkoneksi atau enggak? Oke, kita ping stasi IP yang ke PC 1 yaitu ini 10, 10, 1, dan 100. Kita paste saja di sini dan kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini dia terkoneksi. Dan pertanyaannya itu apakah berhasil? Kita jawab ya. Lanjut, kita masuk ke yang step 2 itu memverifikasi IPv6. Kita dari PC 2 dulu, baru ke PC 1. Itu caranya hampir sama. Kita ketik ping, spasi, masukkan IPv6 yang sudah tersebut tadi. Karena ini dari PC 2 ke PC 1, jadi kita akan mengcopy komen yang ada di PC 1. Oke, kita paste, lalu kita enter. Ping. Dan jangan lupa, kalau kita mengetes ping pada IPv6, /64 itu tidak dicantumkan. Oke. Nah, di sini sudah nyambung, sudah connect. Jadi PC2 itu dan PC1 sudah terkoneksi baik itu IPv4 maupun IPv6. Oke, kalau tidak percaya nanti kita testing terlebih dahulu yang IPv6-nya untuk PC1 ke PC2 ping spasi. Nah, kita tembak. Oke. Oke. Nah, dia otomatis terhubung. Lalu kita lanjut ke yang part 3, yaitu menjelajah untuk tracing antara visi 1 ke visi 2. Oke. Nah, di part 1 kita akan tracing visi 1 ke visi 2. Caranya gampang. Tidak usah. Kita masuk ke PC, lalu kita menempel, lalu kita ketik tracer 10, 10, 1, 20. Nah, ya, 10, 10, 1, 20 itu apa sih? Itu adalah IP yang terdapat di PC 2. Nah, ini kita enter. Nah, di sini kita bisa menjawab what address were encountered along the path. Artinya apa? Alamat apa saja yang kita temukan di sepanjang jalur. Di sini kita melewati 4 jalur IP. 4 yang pertama itu ini 10, 10, 197, 10, 10, 15, 10, 10, 140, 10, 10, 120. Nah, di sini kita bisa lihat dia melewati apa saja. Caranya gampang, kita ketik R1 untuk mengetahuinya. Sebenarnya interface config. Ah, IV interface. Oh, show IV interface. Wait, sorry. Nah, di sini kita bisa lihat kalau PC1 ke PC2 itu menggunakan gigabit Ethernet 0/0. Oke, kita buka dulu semuanya, untuk dua. Kita enter, kita enable, kita show IP interface brief. Tapi kita buka juga untuk letak juga show IP interface brief. Nah, sini kita bisa lihat
Oke. Divisi satu itu melewatkan IP mana saja? Nah, di sini yang pertama melewati 10.10.197, yaitu adalah IP melewati gigabit 0/0. Oke, sama. Nah, yang kedua itu melewati router 2 yang 10.10.1.5, itu melewati serial 0/0 pada router kedua. Lanjut ke router 3, dia melewati 10.10.1.10, yaitu di mana dia melewati serial 0/0/1. Nah, ini. Nah, baru yang terakhir itu IP apa? 10.10.120 itu adalah IP pada PC tersebut. Oke. Nah, begitupun sebaliknya, kita mau tracing PC 2 ke PC 1. Caranya sama, kita ke PC 2, lalu command prompt, kita tracer IP pada PC 1. Nah, kita copy saja, tracer PC 1. Nah, di sini juga sama. Dia ada 4 IP yang melewati antara PC 2 ke PC 1. Dari PC 2 melewati router sini, router 3, router 2, router 1, baru ke PC. Oke, kita beda satu-satu. Nah, yang pertama itu PC 2 melewati IP 10.10.1.17, di mana itu adalah router di router 3 gigabit Ethernet 0/0. Nah, yang kedua yaitu 10.10.1.9, di mana itu adalah IP gigabit Ethernet gigabit serial 0/0/1 pada router kedua. Yang ini. Oke, sama. Yang ketiga itu adalah 10.10.1.6, di mana itu adalah serial 0/0/1 pada router 1, IP router 1. Nah, yang terakhir itu adalah NIC pada IP PC tersebut. Nah, ya, yang tadi IP yang kita tembak. Oke, selanjutnya kita ke step 2. Step 2 itu adalah nge-tracer rute yang kita lewati menggunakan IPv6. Caranya hampir sama. Kita ketik PC1, lalu command prompt, kita tracer spasi IP yang kita tembak, IPv6 pada PC2. Kita paste, oke, kita enter. Nah, di sini dia juga sama melewati 4 rute. Kita lihat di sini tadi. 1, R2, dan R3. Nah, untuk mengetahuinya kita tinggal ketik aja show IPv6 interface brief. Nah, kita lihat, kita buka semuanya, show IPv6 interface brief. Dan ketiga juga show IP interface IPv6, sorry, IPv6 interface brief. Nah, dari PC1, kita lihat di sini pertanyaannya, what address would encounter along the path, yaitu IP mana saja yang melewati untuk PC1 ke PC2, itu melewati IP mana aja. Nah, di sini kita lihat ada 4, ya, yang ini. Nah, sekarang kita cek di masing-masing routernya itu lewati IP mana saja. Oke. Yang pertama itu adalah IP yang 2001 D8.1.1.1, yang dimana itu adalah milik IP gigabit Ethernet 0/0 pada R1. Nah, yang kedua yaitu 2001 DB8 1.2.1,
itu adalah punya serial 0/0 pada router 2. Dan yang terakhir R3 itu 2001 DB8 1 3 2, yaitu di mana adalah dia IP dari serial 0/0/1. Nah, yang terakhir itu adalah NIC IP pada PC2, yaitu adalah IP yang kita tembak. Oke, begitupun kita nge-tracing sebaliknya PC2, kita comment prompt, kita ketik tracer spasi IP PC1. Kita lihat di sini PC1. Nah, kita copy. Jangan lupa slash dan 4 dihapus. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bandingkan dia melewati mana saja. Nah, yang pertama, dia melewati 4 jalur. Yang pertama itu dia pasti lewat dari yang ketiga, karena dari PC2 itu dari kanan ke kiri. Sedangkan dari PC1 ke PC2 itu dari kiri ke kanan. Oke. Yang pertama itu adalah 2001 DB814 1. Itu adalah gigabit Ethernet 0/0 pada router 3. Lalu, yang kedua itu ada 2001 DB813.1. Itu adalah punya seri IP serial 0/0/1. Ya, sama. Oke. Next, di rute ketiga itu adalah 2001 DB81.2.2, yaitu di mana adalah punya serial 0/0/1 pada router 1. Dan yang terakhir adalah 2001 DB811.A. Dan itu adalah IP yang terdapat pada PC pertama ini, NIC. Oke, berarti ini semua sudah terkoneksi, kita sudah nge-tracing lewat jalur mana aja. Jadi, sekian untuk peta activity yang kedua kali ini. Oke, kita masuk ke peta activity yang terakhir atau yang ketiga, yaitu adalah use ping and trace route to test network connectivity. Nah, di sini kita disuruh ngapain? Yang pertama itu ada dua bagian. Pertama, kita disuruh mengisi konfigurasi yang kosong, tabel konfigurasi yang kosong, IP yang kosong. Lalu, kita suruh ngetes apakah itu berhasil atau enggak. Kalau jikalau itu enggak, nah kita disuruh membetulkan atau mengoreksi yang mana salahnya di mana. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita pertama-tama kita lengkapi dulu tabel yang ini. Itu caranya sama seperti ke activity yang sebelumnya. Kita ke page 1, masuk command prompt, kita masuk ke IP config all. IP config slash all. Nah, sini kita langsung mengungkapkan saja. Nah, kita lengkapkan. Nah, di sini PC1, IPv4-nya itu 10.10.198, kita copy, kita enter. Lalu shortcut masnya jangan lupa, kita copy juga. Lalu default gateway ini kita ubah dulu. Hmm. Oke. Next, langkah selanjutnya itu kita masuk ke PC juga, lalu kita mencatat lagi ya. Taruh situ dulu. Kita ke command prompt, sama ipconfig slash all. Nah, di sini kita bisa lihat IP address-nya yaitu ini yang 10.10.118. Kita copy,
Kita paste saja di sini. Lalu submit masuk dalam default kita paste. Dan jangan lupa juga default gateway kita buat. Ya. Oke. Nah, jika sudah terkoneksi semua, kita coba testing terlebih dahulu. Kita testing dari page 1 ke page 3. Jika kita masuk ke page 1, main prompt, saat kita enter dulu, nah kita ketik ping spasi IP yang terdapat pada IP6, IP PC 3, yaitu 10.10.1 gitu. Tapi kita paste. Nah, di sini kita bisa lihat kalau antara PC1 dengan PC3 itu luas paketnya, alias sudah terkoneksi. Nah, di sini kita disuruh mencari sumbernya itu dapat dari mana. Sumber permasalahannya itu ada di mana. Oke, kita tracer saja. Tracer ping tersebut. Tracer 10.10. Nah, di sini kita lihat kalau IP terakhirnya itu berada di IP 10.10.197. Nah, kita lihat di sini 10.10.197 itu punya siapa? Yaitu punya gateway router 1. Gateway 0/1. Kita lihat di sini. Ini kita Ctrl C saja untuk mempersingkat. Nah, sekarang kita coba dari PC3. Kita tracer, tracing dulu. Tracing kepada PC1. PC1 IP-nya apa? Kita lihat. Nah, ini 10.10.198. Kita testing. Kita buat koneksi. Nah, di sini juga kita bisa lihat antara PC1 dan PC3 itu tidak terkoneksi. Oke. Kita tracer juga dari PC3 ke PC1, permasalahannya ada di mana. Tracer, pings, tracer, PC1. Enter. Nah, di sini dia kendalanya terakhir itu di 10.10.1.13, di mana itu adalah gateway dari router 3. Nah, dari PC1 itu terkoneksi ke double gateway 1, R1. Sedangkan PC3 itu terkoneksi sampai ke router 3 doang. Nah, berarti permasalahannya itu, di sini kita bisa lihat, kita bisa menjawab bisa juga, what is the error? Jadi errornya itu adalah di router 2. Eh, karena ya kita tracing dari PC1 ke PC3 itu ngirim paket file PC1 ke PC3 itu kendalanya di router 2 karena router 1 terkoneksi. Sedangkan dari PC3 ke PC1, PC3 berhasil melewati ke router 3, sedangkan ke router 2-nya tidak terkoneksi. Nah, berarti permasalahannya itu ada di router 2. Oke, kita pertama kita buka ke S1 terlebih dahulu. Dan kita masukkan password Cisco Global masukkan trans. Lalu kita ketik show IP interface. Nah, kita di sini bisa lihat, kita cocokkan ini benar, ini gateway 0/1 benar, dan serial 01-nya benar. Oke, kita cek ke router 3. Caranya sama. Kita masukkan dulu passwordnya Cisco
Lalu kita nyalakan enable, passwordnya itu pass, kita show IP interface brief. Nah, kita cocokkan yang di router 3. 10.10.17 itu dari gigabit internet 0/1 benar, dan serial 00/1 itu 10.10.1. Oke. Nah, di sini kita lihat nanti sorry, enter the show IP route. Nah, sini kita lihat serial 0/1 dan serial 0/. Kita show IP route. Nah, di sini kita bisa lihat kalau show serial 0/1 itu ada dua. Yang pertama itu adalah 10.10.14 dan 10.10.16. Nah, di sini kita bisa lihat sama pada R3 yaitu show IP route ke IP route. Nah, di serial 1 kita lihat di R3 ini dia ada 10.10.18 dan 10.10.110. Oke. Lalu kita masuk ke router 2-nya. Kita lihat, kita download terlebih dahulu. Ini passwordnya Cisco. Sudah ada. Masukkan passwordnya Forest. Nah, coba kita bisa lihat show HP interface brief. Nah, kita cocokkan di sini di tabel ini. Oke, kita lihat di router 2 itu serial 00 serial 1 10.10.19 dan nah, kita lihat show IP route terlebih dahulu untuk memastikan. Nah, di sini di R2 itu serial 00 yang harusnya 10.10.15, tapi di sini dia salah. Itu ada 10.10.12/32 sama 10.10.1932/32. Nah, yang 10.10.19 itu udah benar kita. Tapi permasalahannya itu ada di yang serial 00 yang harusnya 10.10.15, tapi di sini adalah 10.10.12/32. Nah, itu kita harus membetulkan IP-nya tersebut. Oke. Jadi kesalahannya itu adalah salah di IP-nya pada router kedua. What is the error? Nah, cara solusinya gimana? Kita akan mengubah konfigurasi router kedua tersebut. Caranya gampang. Kita config terminal pada counter. Kita interface serial 0/0/0 atau mungkin lebih singkat TS juga. Oke. Setelah itu kita no IP address 10.10 10 1 2. Oke, kita no shoot, kita shutdown. Fungsinya buat apa? Kita akan mengaktifkan menonaktifkan IP address 10.10.12 itu, dan kita akan mengubahnya menjadi yang benarnya itu, yaitu 10.10.15. Nah, kita akan mengoreksi. Oke, kita masukkan saja IP address spasi 10.10.15, check copy. Kita paste. Jangan lupa subnet message juga kita copy, kita paste. Lalu
kita ketik no shutdown atau no SH. Maksudnya buat apa? Kita akan mengaktifkan IP address yang sudah kita konfigurasi agar aktif IP. Nah, yang awalnya 10.10.12 kita ubah jadi 10.10.15. Oke. Nah, sekarang kita masuk, kita kita lihat explain. Show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa lihat serial 00-nya itu udah berubah. Ya tadi ya 10 10 1 2, sekarang berubah jadi 10 10 1 5. Cocok sesuai dengan ketentuan. Oke, kita lihat lagi di show IP root. Nah, di sini juga dia berubah 10 10 5, 10 10 1 titik 1 titik 5. Itu dia udah berubah serial 0 sesuai dengan ini. Lalu kita coba tes ping antara PC1 dengan PC3. Caranya sama, kita kontrol, kita ping 10 10 185. Nah, di sini kita bisa lihat kalau PC1 itu sudah terhubung ke PC3. Oke, kita coba cek PC3-nya. Kita tes ping juga. Ping IP yang PC1 10 10 196. Kita enter. Nah, kita memiliki kesamaan antara PC1 dan PC3 yaitu tersaling terkoneksi. Lalu kita coba cek, kita tracer. Nah, dia otomatis terhubung. Begitu pula ke PC3. Nah, dia akan terhubung. Jadi, PC1 ke PC3 itu, tadi permasalahannya itu adalah di R2 atau router 2. Salahnya di mana? Salah di IP pada serial 0/0. Ini nih yang tadinya 10.10.1.2 sudah kita betulkan menjadi 10.10.1.5. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang IP4. Next kita yang ke part 2, ini yang test and restore IPv6. Itu yang versi 6. Oke, caranya sama seperti yang itu. Kita masukkan dulu PC2-nya. Kita mengetahui karena tadi di sini masih kosong kabelnya. Kita cari dulu ipconfig all/all. Nah, kita copy di sini IPv6-nya kita copy. Terus kita paste /4. Lalu default gateway-nya kita udah copy. Kita paste. Nah, begitu pula disingkat. Kita command prompt juga ipconfig/all. Nah, kita ambil datanya yaitu IP pada PC4. Sini kita bisa lihat yang ini kita copy, kita paste, dan jangan lupa dapat gateway kita copy, kita paste. Oke, datanya sudah lengkap. Nah, setelah itu kita bisa lihat langkah selanjutnya adalah kita men-testing antara PC2 dengan PC4. Oke, kita ping dulu. Kita ping spasi IP PC4. Nah, kita di sini kita copy PC4. Nah, kalau bunyi berarti dia nggak bisa karena dia tidak terkoneksi antara PC2 dan PC4. Begitu pula kita coba testing kepada PC4 ke PC2. Ping spasi IP-nya pada IP PC2. Oke, kita ping, kita paste, enter. Dia otomatis akan RTO juga atau request timeout. Yang artinya itu adalah tidak terkoneksi. Nah, setelah itu
kita lihat, kita tracing. Salahnya di mana sih antara PC 2 dengan PC 4 itu? Oke, kita tracing. Caranya sama, threshold spasi IP PC 4. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat kalau PC 2 itu paketnya sudah sampai di mana, kita cocokkan. Yang pertama itu adalah DB 2001 DB8 111, yaitu di mana adalah dia router 1 PC 2 ke router 1. Berarti dia paketnya nyampe ke router 1, next yaitu 2001 DB1 2 X1. Itu adalah IP punya router 2. Kita kontrol C dulu. Ini IP yang punya router 2 ini. Berarti paket antara PC 2 ke PC 4 itu connect ke R2. Nah, setelah itu 2001 DB132 itu adalah di router 3-nya itu. Nah, berarti PC2-nya ini mengirim paket, nyampenya baru sampai router 3 doang. Nggak nyampe nyambung ke PC 4-nya. Nah, sekarang kita tracer balik dari PC 4 ke PC 2. Caranya sama. Threshold, threshold baru ping, threshold lalu IP dulu. Enter. Nah, di sini dia awalnya aja udah salah, alias udah RTO, tidak terkoneksi. Berarti permasalahannya itu adalah kita cek bentar. Nah, itu bukan RTO. Permasalahannya itu kurang berarti ada di default gateway-nya pada PC 4. Nah, sekarang kita coba cek PC 4-nya. Kita show interface. Kita lihat sini. Tadi show IP config all. Sini kita bisa lihat kalau di link lokalnya itu PC 4. Ini kita lihat di Excel aja. Nah, di sini itu dia default gateway-nya tadi yang kita copy adalah FL80.2.2 terus 2. Sedangkan default gateway-nya yang benar yang sudah tersedia itu yang adalah ini yang kita lihat dari link lokalnya FL80.2.2.3. Nah, berarti permasalahan gimana? PC 4-nya itu menggunakan default gateway yang salah. Cara solusinya gimana? Di sini kita bahas. Solusinya apa? Kita mengoreksi default gateway pada PC 4. Caranya gimana? Kita cara simpelnya aja, IP configuration. Nah, di sini FL80.2. Kita ubah ke 3. Oke, kalau udah, kita silang aja. Nah, sekarang coba kita tes. Ya, kita testing antara PC 2 ke PC 4. Kita pertama PC 2 dulu. Testing IP-nya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau PC 2 itu terkoneksi dengan PC 4. Coba kita coba balik dari PC 4 ke PC 2. Nah, berarti PC 2 dan PC 4 itu sudah terkoneksi. Oke, kita coba tracer PC IP PC 4. Nah, yang dari PC 4 ke PC 2 itu kita coba tracer. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada RTO alias tidak terputus antara PC 2 dan PC 4. Sedangkan di awal tadi kita bisa lihat kalau
di PC4-nya itu tidak terkoneksi karena default gateway-nya yang salah. Jadi permasalahannya itu adalah di PC2 dan permasalahannya itu adalah di PC4 default gateway-nya yang salah. Oke, jadi ini udah selesai. Compressionnya 100% selesai. Kita silang. Resultnya sudah selesai. Nah, jadi sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.